Selamat datang dan selamat siang di breakout session bersama Block 71 dan juga Ignition, langkah sukses membangun bisnis startup. Nah, di siang hari ini teman-teman udah pada makan siang semuanya? Yang di rumah juga jangan lupa untuk makan siang dan nanti kita bisa bertanya-tanya dan juga curi-curi tips nih dari para speakers yang sudah hadir hari ini. Perkenalkan, nama saya Dea, Program Manager untuk Block 71 Yogyakarta. Dan di sini saya akan memberikan perkenalan sedikit terkait dengan Block 71. Gitu. Nah, sebelum sesi ini dimulai, aku mau mengingatkan sekali lagi nih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini maupun yang ada di rumah, jangan lupa nanti di akhir sesi bagi teman-teman yang sudah join di breakout session bersama Block 71 bisa mendapatkan sertifikat dari teman-teman panitia gitu dan nanti untuk link isinya, link absennya nanti bisa langsung ditampilkan setelah selesai acara. Jadi pastikan teman-teman yang ada di sini maupun nanti yang ada di rumah itu mengikuti sesi ini sampai selesai ya. Gitu. Nah, terus aku mau memperkenalkan nih terkait dengan Block 71. Di sini ada yang udah pernah dengar terkait dengan Block 71 belum? Udah? Oke, nah aku mungkin akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa saja yang biasa kita lakukan gitu. Nah, sebenarnya Block 71 ini adalah kita digital ecosystem enabler, hasil kolaborasi dari NUS Enterprise dan juga Salim Group gitu. Jadi kita membantu teman-teman founders, teman-teman startup gitu untuk bisa bertemu dengan stakeholdersnya supaya bisa memasuki pasar global. Nah, kita juga memiliki beberapa program-program unggulan nih. Nah, yang sekarang tuh kita sedang buka juga gitu dan nanti akan aku ceritakan yaitu salah satunya adalah Global Startup Runway Track. Udah kan? Oke. Nah, terkait dengan Global Startup Runway Track ini apa? Jadi ini merupakan salah satu program flagship dari Block 71 Indonesia gitu dan di mana kita memberikan 6 minggu kelas intensif dan juga mentoring dari para speakers yang daripada speakers dan juga mentor gitu untuk startup-startup yang ingin scaling up bisnisnya kayak gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya merupakan pintu masuk untuk menjadi bagian keluarga dari Block 71. Jadi walaupun di sini program intensifnya cuma 6 minggu aja, tapi sebenarnya nanti teman-teman akan kita ajak gitu, akan kita libatkan ke dalam seluruh program-program Block 71 selama 1 tahun ke depan. Nah, tracknya seperti ini. Jadi nanti teman-teman tuh juga akan mendapatkan akses ke stakeholders, kayak akses ke workspace-nya Block 71 di 3 kota, ada di Jakarta, ada di Bandung, dan juga ada di Jogja. Dan juga nanti kita juga bekali teman-teman dengan program-program yang menghubungkan teman-teman ke venture capitals gitu dan juga menghubungkan teman-teman dengan partner-partner komunitas kita untuk menemukan talent-talent yang terbaik gitu dan juga tentunya akses-akses ke industri gitu. Jadi nanti akan ada program-program unggulan yang lain, ada Meet the VC, ada Tech Showcase Day, ada Market Immersion Program dan pastinya program ini teman-teman juga bisa berkenalan dengan para startup-startup dan founders-founders dari Block 71 di luar Indonesia, ada di Singapura, ada juga di Saigon, Vietnam. Nah, jadi sebenarnya untuk program ini merupakan salah satu langkah yang kita ambil gitu supaya kita tuh bisa membangun sama-sama nih ekosistem startup yang sehat gitu, membangun ekosistem startup yang berkelanjutan gitu hingga nanti teman-teman startup yang sudah bergabung ke dalam ekosistem Block 71 itu bisa scaling up bisnisnya bukan hanya di Indonesia aja tapi juga di pasar Asia. Jadi nanti di sini ada banyak sekali benefits yang nanti didapatkan teman-teman gitu. Seperti yang tadi aku sampaikan, bukan cuma akses ke ke permodalan aja gitu atau ke industri, tapi juga ke teman-teman komunitas dan juga universitas.
Dan di sini adalah 5 fokus industri dari program yang nanti akan kita jalankan gitu. Ada sustainable environment, future of food, health and well-being, industry 4.0 dan web 3.0. Nah, ini merupakan gambaran sekilas gitu terkait dengan program si booster ini tuh nanti akan berjalan seperti apa selama 6 minggu ke depan gitu. Kita akan berikan pembekalan teman-teman terkait dengan funding, unit economics gitu, branding, product development sampai impact assessment gitu. Dan di tiap minggunya teman-teman juga nanti akan diajak untuk melakukan apa ya ibaratnya kayak assessment mingguan gitu dengan para program manager di Block 71. Jadi tunggu apa lagi gitu, nanti teman-teman untuk informasi lebih lanjut itu bisa langsung buka websitenya dan langsung bisa mendaftarkan sarapnya teman-teman itu di bit.ly/blok71 SE Asia 4 gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut terkait dengan program Global Startup Runway yang di sini nanti bisa bertanya ke saya dan juga salah satu rekan saya yang akan jadi moderator kayak gitu. Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah, terus itu tadi terkait dengan Block 71 gitu. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, aku mau absen dulu nih teman-teman di sini yang sudah punya startup. Ada berapa ya? Oh, ada yang baru mulai. Siapa yang baru mau mulai bikin startup? Wah, banyak. Pas berarti di sini. Nanti bisa ini ya, apa namanya, tanya-tanya lebih lanjut dengan para speakers kita hari ini gitu. Nah, kita langsung sambut aja gitu. Nah, di sini kita udah kedatangan 1 moderator dan 3 speakers. Yang pertama itu adalah Agustin. Dia adalah program manager untuk Block 71 Jakarta. Yang kedua adalah speakers yaitu Dr. Jonathan Chang, yaitu CEO dari Fintopia. Yang kedua itu adalah Wasudewan, beliau adalah CEO 99 Group Indonesia. Dan yang ketiga ada Hartman Haris, co-founder and CBO dari ATTN. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Hai semua, selamat siang, apa kabar? Hari ini sangat senang banget ya bisa menjadi moderator untuk hari ini dan juga di 3 kursi panas ini kita ada 3 speaker nih yang keren-keren ya. Yang pertama ada Hartman Haris, tahu yang main Mobile Legend, dari ini foundernya EVOS dan juga ATTN. Kita juga ATTN, betul. Dr. Jonathan Chang, CEO-nya Fintopia. Dan juga Pak Wasudewan, CEO 99.co Indonesia. Selamat siang semuanya. Halo. Selamat siang yang udah di sini dan juga yang di rumah ya. Yes, yang di rumah juga yang tuning in online. Thank you for tuning in. Jadi mungkin sebelum kita mulai kita mau kenal-kenalan dulu nih. Ya, mungkin dari Hartman bisa kenalan dulu, memperkenalkan diri. Oh, halo, nama saya Hartman. Saya dari ATTN. ATTN itu adalah holding company kita yang dimana di dalamnya itu ada EVOS yang lebih mungkin teman-teman kenal, yang e-sports team yang main Mobile Legends, Free Fire dan lain sebagainya. Kita ada di 5 negara. Terus habis itu juga kita ada WIM di dalam itu dimana kita punya MCN, Talent Management Network, yang dimana kita manage about 600 lebih influencers. Dan paling recently kita baru publish our own games juga, and we also have a blockchain arm. So yeah, thank you. Thank you, Jonathan. Halo, selamat siang teman-teman, teman yang di sini, teman yang di rumah. Nama saya Jonathan Cheng, saya CEO Fintopia Indonesia. Kita ada salah satu fintech terbesar di Asia. Untuk di Indonesia kita punya app itu namanya Easy Cash, is a peer-to-peer platform
providing access to financing to the underbanked and the and unbanked sudah dari operasi di Indonesia sejak tahun 2017. Kita sudah loan yang kita channel itu sudah hampir 14 sampai 15 triliun rupiah. Wow, besar ya. Pak Wasudewan mungkin bisa perkenalkan? Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Saya dengan Wasudewan. Mungkin kalau teman-teman lihat di brosur 99 Group. 99 Group itu bisnisnya kita di Indonesia ada dua. Kita punya dua website, 99.co dan juga Rumah 123. Rumah 123 mungkin nggak asing. Jadi Rumah 123 udah ada 15 tahun di Indonesia. Dibanding dua pembicara ini, mungkin saya yang paling tua gitu ya. Rumah 123 udah ada 15 jiwa muda. tahun. Jadi memang kita sedang melakukan berbagai macam inovasi. Belakangan cukup menarik. Kita melakukan beberapa perubahan pivot bisnis dari semenjak pertama dan juga seperti apa kita bisa memastikan kita bisa ada di tengah-tengah ekosistem properti, industri properti. Saat ini kita punya 13.600 agent berbayar. Property agent ada sekitar 150 project property development yang kita bantu dan ada sekitar 22 juta pengunjung yang datang ke website kita tiap bulan. Jadi menarik dan mungkin nanti kita sedikit bisa bahas. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih. Nah, di sini kan banyak banget nih CEO-CEO yang muda ya, yang bercita-cita menjadi startup founder yang muda. Mungkin sebelum kalian menjalankan bisnis Anda sampai sekarang jadi sukses nih ya, bisa cerita-cerita dikit dong tentang apa sih pekerjaan pertama kalian gitu loh. What is your first paying job? Siapa mau? Saya mulai dulu deh ya. Boleh, silakan. Pertama kali paying job saya besarnya di Amerika di San Francisco the Bay Area. Jadi waktu itu teman-teman saya keluarga kayak kakak-kakak gitu suka belanja kan di mall, biasalah orang Indonesia ya. Jadi saya pertama kerjanya di Neiman Marcus supaya bisa dapat ini employee discount. Entrepreneurship banget ya. Iya, friends and family discount. Jadi kita kerja tapi ada listnya barang-barang yang mau dibeli sama teman-temannya. Aduh, jangan dikasih tahu nih nanti ya. Markusnya marah lagi. Tapi udah lama ya, jadi udah ya gitu aja. So that was your first job ya? Yes. Ya. At the mall. Yes. Pak Wasu? Ya, berbeda dengan Pak Jonathan. Kalau saya datangnya dari Medan gitu ya. 2005 saya datang ke Jakarta, saya tamatan USU, tapi Fakultas Pertanian. Saya datang ke Jakarta, bingung mau kerja apa gitu kan. Harusnya kan ada di perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi pekerjaan pertama saya susah sekali, 7 bulan cari kerja nggak dapat. Akhirnya saya menjadi sales kartu kredit. Sales kartu kredit gajinya nggak ada, hanya berdasarkan komisi dan akan keluar allowance pada saat bisa jual 8 kartu gitu ya. Jadi ya cukup panjang perjalanannya. Roller coaster, jadi ya pertama kali jualan kartu kredit. Yes. Hartman? Ya kalau saya sebenarnya one of my first paying jobs is jadi admin di sekolah di in my university. Dan waktu itu I happen to work di namanya OSS, Overseas Students Services gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu itu pas anak-anak Indo pas mau datang atau anak-anak overseas mau datang mau nyontek-nyontek kelas apa segala macam, biasa datangnya saya Ada nyontek gue mau cancel pertanyaannya kelas nggak? ini gitu loh, gue mau cancel kelas ini. Ada cewek cantik yang akan datang nggak gitu kan awal gini gitu. Nah carinya ke saya gitu sih. Wah, menarik ya. Jadi ada yang kerja di supermarket, ada yang menjadi sales ya, dan juga ini jadi admin di sekolah ya, wingman-nya di sekolah. Oke. Terus dan my next question is sekarang nih startup yang lagi dijalani visi dan misinya itu apa? Mungkin dari Hartman dulu. For us, kita punya core itu sih memang bringing gamers together ya. Jadi dari berbagai aspek, karena di ekosistem kita itu ada dari segi e-sportsnya, ada dari segi konten kreatornya, dan juga sekarang kita juga memang publish game-game sendiri. Dan juga of course kita punya blockchain arm juga sebenarnya seputar game juga. So for us, itu is very very important karena kedepannya itu kita juga percaya bahwa game-game itu nggak hanya mungkin membawa ya pasti kebahagiaan, penghiburan, dan lain sebagainya juga, tapi kedekatan gitu loh, karena for us we believe itu kayak kita nonton film, game-game juga membuat sebuah konteks ketika teman-teman itu bergabung gitu loh, kayak did you watch misalnya Top Gun gitu loh, sekarang did you play this game gitu kan, kita gitu sih. Oke, baik. Pak Jonathan mungkin visi misinya?
mission kita ada dua bagian. Ini bentuknya ini seperti produk kita. Jadi produk kita itu ya reflection of our mission. So the first one is we are empowering financial institutions with technology. Jadi kita bekerja sama dengan seperti di Indonesia bank-bank untuk gimana supaya using our technology empower them to reach out to a broader customer base. Salah satu bagian untuk misinya juga itu making users credit enhance lifestyle with AI. Again, using artificial intelligence kita juga membantu kita punya users, borrowers, lenders gimana supaya mendapatkan ini kredit dan bisa nikmati kehidupan. Baik, thank you. Pak Sudawan? Ya, kalau kita semenjak tahun 2020 diakuisisi oleh 99 Group Singapura, jadi visinya kita, misinya kita sama dengan 99 Singapura, yaitu to be the trusted and simplest marketplace in Southeast Asia. Jadi marketplace properti di dalamnya ada banyak stakeholder. Ada penjual properti, ada pembeli properti, ada agen yang membantu, ada bank, ada industri lain. Tapi bagaimana platform kita bisa menjadi yang paling simple gitu ya, mencari properti, sewa, beli, invest, kemudian mendapatkan KPL dan yang lain-lain gitu. Dan juga terpercaya gitu ya. Karena membeli properti adalah keputusan terbesar dalam hidup kita, salah satu keputusan terbesar dalam hidup kita. Kalau jangan sampai kita belinya yang salah tuh dengan agent yang salah atau dengan developer yang salah atau menggunakan KPL dari bank yang salah gitu. Jadi bagaimana kita bisa ada di sana untuk membantu konsumen? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jadi mungkin untuk buat para founder di sini membentuk perusahaan mungkin dimulai dengan mempunyai visi dan misi yang kuat ya. Jadi that is something that you should think about before you start visi dan misi perusahaannya supaya bisa maju lebih jauh. Nah, tadi kan kita sudah mendiskusikan tentang visi dan misi ya. Identiknya tuh sebuah startup kalau ada founder pasti ada co-founder dong ya. Nah, bagaimana cara memilih co-founder yang cocok? Nah, ini dia pertanyaan. Siapa yang mau jawab dulu nih? Cari co-founder yang cocok nih. Keberuntungan. Lah. Yes, kebanyakan sih sebenarnya. Tapi I think more than that sebenarnya also kemarin baru sempat dengerin podcast juga sebenarnya one of the biggest things is respect sih. Jadi nggak harus misalnya teman baik, nggak harus misalnya saudara dekat atau segimana ya. Tapi cuman pas di perjalanan karir kita itu kita lihat rekan kita itu, kolega kita itu adalah orang yang kita respect dan kita bisa denger dan kita mau terima kritiknya dia gitu loh. Dan saya rasa itu ya salah satu yang bikin a better co-founder lah. Ya, tuh. Salah satu lagi yang saya mau add itu chemistry. I think it's very important ada the right team chemistry. Karena kita memang kadang-kadang melihatnya very transactional ya mungkin ya di service level aja. Misalnya saya pinternya bisnis, Agustin pinternya engineering. Okay, maybe then we can be co-founders. Tapi there's something more to that, right? Jadi team chemistry gimana, kerjanya gimana, terus filosofinya running a company. So I think there's a lot more than just on the surface level. Mau masuk? Ya, kalau saya belum pernah menjadi founder gitu ya, ataupun co-founder gitu ya. Jadi saya selalu membantu founder ataupun co-founder mentranslate visi misinya mereka untuk bisnis yang ada di Indonesia, baik waktu di rumah.com, di auto.com maupun di 99 Group. Cuman yang saya pelajari dari mereka gitu ya, co-founder ini biasanya tadi seperti disampaikan Pak Jonathan, biasanya saling melengkapi. Jadi pengalaman saya dengan Property Guru, waktu itu kita punya dua co-founder, Steve dan Yani. Yang satu jago banget nih untuk tech gitu ya. Emang otaknya gitu ya, tech jago banget Yani. Sementara yang satu lagi, Steve sangat fokus di bisnis. Punya network yang bagus dan tahu bisnis mau kemana. Tapi satu sebenarnya yang menyatukan mereka adalah tujuan akhirnya mau di mana nih. Jadi masing-masing kita punya bagian, Steve bagiannya di mana, Yanis bagian mana. Tapi tujuan akhirnya harus sama. Karena kalau kita melihat tujuan akhirnya nggak sama, ini pasti setiap founder pasti punya ego lah, gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi ego masing-masing itu. Itu bisa terus ini, itu salut banget sih. Karena kayak I think for me I am very lucky, sangat-sangat beruntung
karena my co-founders itu adalah teman baik juga gitu. Teman-teman yang sangat-sangat baik. Ada satu co-founder yang bener yang baru join, yang saya kenal dia nggak lama pas perusahaan diberdirikan, tapi dia jadi bagian hidup saya yang as one of my best friends juga gitu loh. So I'm very very lucky. Tapi balik lagi, I think one of the few things itu dasarnya ya respect ya. Dan juga I think kita punya, kadang kalau misalnya kita terlalu dekat juga ada sisi sungkannya gitu kan. Jadi kayak aduh nggak enak deh lu ngomong sama dia deh, lu ngomongin dia perusahaan nggak gitu enak gitu kan, nggak gitu bagus. Aduh sungkan, dia yang bisnis apa segala macam. Nanti Tapi, bakal ada berantemnya nggak tuh gitu ceritanya? berantem sih pasti ada ya. Tapi for us I think one of the core things yang what I like about my co-founders juga adalah dari awal itu yang mungkin relate to the past question is kita cincai aja gitu loh. Tapi kita kalau berantem, kita berantem dengan karena hal-hal yang penting, which is kayak kita tujuan mau kemana, ini mau kemana. Bukan hal-hal yang misalnya kayak gue 21%, lu 20%, enggak lu mau 22%, gue nggak mau, ya udah bubar deh gitu loh. Ya, tapi lebih ke tujuan lah. Baik, Jonathan? Jadi saya keberuntungannya I almost work on the day-to-day basis sama foundernya and then the broader founding team. Nah, tapi uniknya ini challenge for me is that gimana supaya bisa translate vision mission itu sampai ke bawah-bawah. Karena perusahaan kita udah lumayan. Di Indonesia sudah 400 lebih, sekitar 400 employee, kalau globally sekitar 1000 lebih, 1100. Jadi gimana caranya supaya tetap culture-nya, the process, the mindset, the values that we hold dearly is still translated to different culture, different countries and different markets. I think that's a challenge for me, and it's exciting, of course. Pak Wasu mungkin? Ya. Jadi challenge-nya sebenarnya bukan cuma dengan co-founder. Tergantung stage kita ada di mana. Kalau stage-nya kita mungkin ada di Series B atau Series C gitu ya. Udah ada mungkin investor yang ikut juga setiap bulan gitu ya, yang udah mulai melihat dan mulai diskusi gitu. Setiap kita, baik investor, baik founder maupun profesional, kita punya blind spot. Pasti ada gak blind spot kita? Gitu ya, baik yang fokus di sales, baik yang marketing, people, tech, pasti kita punya blind spot. 12 tahun pengalaman saya, ada beberapa hal yang saya pelajari sebenarnya. Apalagi kalau co-foundernya ada di Singapura misalnya ya, dan kita bisnisnya di Indonesia. Walaupun kita sama-sama di marketplace, tapi market Indonesia dengan market Singapura ini beda. Spending power-nya beda, kemudian ekosistemnya juga berbeda, dan cara kita untuk approach juga berbeda. Hal ini yang kadang oleh founder itu mereka nggak bisa terima. Kok bisnis di Singapura cepat tapi di kalian lambat sekali gitu. Kenapa? Karena Indonesia relationship based business kan. Kalau di Singapura nggak, sangat straightforward. Datang, saya jelasin produknya saya, ya udah deal apa enggak nih. Tapi kalau di Singapura kan nggak ajak makan dulu, ngobrol dulu 2-3 kali, baru kemudian bisa kasih proposal. Begitu datang langsung kasih proposal, ditolak pasti. Nah, hal-hal ini yang bagaimana kita bisa jelaskan ke founders dan buat mereka mengerti gitu ya. Jadi at the end plan yang udah kita buat gitu ya, roadmap-nya kita dan juga bisnis plan-nya kita 3 tahun 5 tahun itu hanya kita dan co-founder itu yang bisa sama-sama setuju. Oke, Indonesia seperti ini ya, gitu. Opportunity-nya gede, tapi ada hal yang perlu diperhatikan dan nggak bisa diekspektasi seperti Singapura ataupun Malaysia. Jadi bagaimana kita bisa ngobrol, bisa komunikasi dengan mereka dan bisa jelasin dengan clear, itu penting. Gitu. Kenapa? Balik lagi, tergantung kita ada di stage mana. Founder pasti akan mikir, oke, runway kita nggak panjang nih. Gimana next stage-nya? Kita belum ketemu nih. Jadi banyak hal yang tapi balik lagi komunikasi itu penting. Yang saya pelajari. Okay. Baik, jadi tadi kita baru diskusikan soal visi misi tentang co-founder. Nah sekarang nih aku mau next to the next topic which is funding ya. Jadi strategi untuk pitching dengan investor, gimana sih caranya untuk mengetahui investor itu cocok dan bagus deh buat kita? Karena pertama tadi kan bilangin oke, mau cari co-founder bentuknya kayak gini. Mau cari investor is also another art, right? How do we know that we found the right investor? Caranya gimana? Strateginya apa mungkin?
Yeah, let me add, mungkin add to the previous question juga ya, which is gonna be related juga sebenarnya. Kita sebagai founder atau orang-orang yang memulai perusahaan gitu harus siap-siap diganti. Karena di kapanpun itu nggak semua founder itu siap untuk dari 0 sampai 100. Misalnya misalnya Gojek dari 0 sampai Gojek sekarang ini belum tentu semua founder bisa tahan segitu. Dan kita pun sebagai orang pribadi kita sendiri itu belum tentu cocok. So salah satunya ya belajar dan belajar gitu sih. Sama dengan kalau misalnya kayak mencari investor gitu adalah sebenarnya banyak networking, tapi lebih dari itu adalah cari leverage kita sendiri, which is di kita punya perusahaan itu adalah apa sih yang unique selling point-nya sehingga investor-investor itu mau ngomong sama kita, sehingga kita di posisi yang mungkin lebih nyaman, yang nggak terdesak-desak. Oh kayak Pak Wasu bilang tadi, misalnya runway gue cuma tinggal satu bulan gitu, ya gimana, pasti terima apapun, valuation di apapun gitu kan. Tapi kalau karena udah desperate ya, yes, bulan. exactly. Nah, tapi kalau misalnya kita ada di posisi yang lebih nyaman, kita bisa take our time, kita bisa benar-benar lihat investor mana yang akan membantu kita dan akan meng-guide kita untuk the next step. Good. Kebetulan saya ada I've been on both sides of the equation, right? Yeah. Jadi sebagai investor dan juga sebagai entrepreneur yang seeking investment. Menurut saya ini seperti mencari co-founder juga harus ada elemen-elemennya, team chemistry, mutual respects and all of that, right? Karena kenapa? Kebanyakan entrepreneur yang saya lihat itu make a mistake is that one of the mistakes that people tend to do, dia accept apa aja deh, pokoknya ada orang mau kasih duit ya kita terima aja. Jadi mungkin nggak due diligence-nya kurang benar. Itu yang bahaya, karena yang kita sudah sign itu is almost like a life contract ya. Marriage certificate ya. Marriage certificate ya, sebelum marriage harus ini double check dulu ya. Soalnya begitu kan? Iya. Apa-apa. Lebih dalam dari marriage contract. Iya. Lebih dalam dari marriage contract Iya, karena bener. investor lebih lama ya daripada Iya. marriage kadang-kadang ya. Okay, let's not digress into the conversation, but cuman itu harus perlu kan, karena menurut saya begini, itu affect the business-nya, apalagi seperti Harman bilang bisa CEO founder itu bisa di replace sama investors. Jadi you need to know apa yang kalian sign. And last but not least, saya juga encourage semua teman-teman yang di rumah yang di sini juga, kalau mau raise money, please do your own due diligence on the investors juga gitu. Because kebanyakan investorsnya due diligence on you, trust me, they do. They look at your LinkedIn profile, kontak siapa ini, mungkin dia kontak customernya atau apa. Tapi kebanyakan investors nggak due diligence tentang investornya. You have to, you need to know where do they get their money, where's this long term visionnya apa, biasanya mereka gimana gitu aja sih. Ya. Pak Wasu, Kita baru aja raise fund Series C kemarin. congratulations. Ya, thank you. Nah, sebenarnya ada beberapa hal gitu ya. Kita ngeliatnya dari dua sisi deh. Investor invest di founder ataupun di startup, yang diinvest pertama kali adalah foundernya. Jadi ketika investor itu invest di salah satu startup, mereka pertama kali invest di visi misi si founder. Dan seperti apa mereka benar-benar yakin dengan bisnis model, dengan startup yang mereka ajukan. Itu yang pertama gitu. Sebelum kita bicara nanti traction-nya seperti apa. Jadi penting buat kita sebagai founder untuk bisa memastikan semuanya udah ada di dalam kepala tuh. Ya, kalau dulu saya lupa Jack Welch atau siapa yang bilang bisnis yang paling gampang harus bisa dijelaskan di dalam selembar tisu. Semudah itu kita harus bisa menjelaskan gitu. Oh ini bisnis seperti ini. Jadi pertama kali mereka invest di founder. Yang kedua, bagaimana founder tadi saya mencoba menambahkan. Bagaimana founder menemukan investor. Saya udah beberapa kali mengalami funding gitu ya, di proses funding. Kalau saya boleh suggest, carilah investor yang benar-benar bukan hanya memberikan uang, tapi nanti kita dikejar-kejar untuk bisa memastikan bisnisnya sesuai dengan yang ada di business plan. Jangan. Tapi carilah investor yang benar-benar bisa bantu dan terlibat. Contohnya apa? Pada saat saya di Property Guru, di Urban.com, salah satu investornya kita itu cukup dekat dengan petinggi-petinggi developer besar di Indonesia, Agung Podomoro, Agung Sedayu saat itu, Sumarekon. Jadi pada saat mereka masuk, mereka berpikir, oke, gimana kita bisa leverage lebih cepat nih?
bisnisnya. Saya dihubungkan tuh dengan CEO-nya Sumarekon, dengan Agung Podomoro. Saya datang lebih terbuka dong dibandingkan saya datang langsung gitu, nggak kenal. Tapi saya bilang, oke, saya dijadwalkan oleh ini. Sebelumnya kita udah connect lewat email gitu, dibuka jalan oleh mereka. Carilah investor yang seperti itu. Dan mungkin yang terakhir, poin terakhir, teman-teman pikir lagi gitu, pada saat cari funding, apakah harus secepat ini? Apakah harus sebanyak ini di dilute? Apakah nggak ada cara lain dengan partnership, dengan kolaborasi, mungkin yang kita bisa sama-sama dapatkan traction. Nggak semuanya harus dibeli dengan uang kok, nggak semuanya harus dibakar dengan uang. Tapi sekarang banyak sekali kita lihat model-model partnership yang bisa membantu traction bisnis kita. Jadi hati-hati gitu ya. Kenapa? Once kita jalan, kita dilute cukup besar, itu akan susah lagi gitu. Suara kita semakin kecil, kita dilute semakin besar, suara kita semakin kecil. Jadi jangan sampai kejebak di sana gitu ya. Penting cari investor juga. Jadi dua hal seperti tadi kata Pak Jonathan. Kita juga harus bisa lihat siapa ini investor yang akan masuk. Seberapa dalam, bukan cuma uang, tapi seberapa dalam mereka bisa bantu bisnisnya kita. Mungkin itu. Terus kalau gitu aku mau lanjut ada question nih. When a founder should start fundraising? Ini pertanyaannya tiap kali aku ditanyain. Ini harusnya berapa ya Agustin ya? Apakah aku harus punya customer 100.000 orang? Ada harus berapa yang download di aplikasi saya baru saya bisa dapat VC funding atau angel funding? Mungkin ada tips when we should start fundraising? I agree with Pak Jonathan sama Pak Wasu juga ya. But also I want to add kayak sebenarnya nggak semua perusahaan itu harus cari VC. Sebenarnya banyak perusahaan itu yang kayak misalnya kayak beberapa di SMI di sini juga toh happy aja, punya dapat dividen apa segala macam kan. Jadi nggak semuanya itu harus di sisi itu, karena kayak Pak Wasu bilang nanti kita dikejar-kejar gitu, kita dikejar matrix apa segala macam. So when do you need funding adalah menurut saya setelah saya belajar banyak di berapa tahun ini adalah when you know what you want to do. When you really know what you want to do, dan when you know kayak tombol apa yang mau dipencet. Karena dengan adanya duit itu, kalau kita nggak ada duit, opsi kita dikit dan fokus kita ada. Kalau ketika kita banyak duit, tombolnya itu tiba-tiba muncul. Banyak tombol, oh kita bisa ini, kita bisa ini, kita bisa ini, kita bisa ini gitu. Umpama 99 dia mau, oh kita bikin metaverse, kita bikin apa, kita bikin hotel apa segala macam. Tapi kalau misalnya enggak ya kita fokus di situ. So I think it's a double-edged sword. Pak Jonathan mungkin ada input? Dulu nih yang race baru series C dong masih. Dikejar-kejar kah? Kejar-kejar. Oke. Bagi-bagi dong. Ya, jadi memang kita sangat hati-hati gitu ya, raise fund. Karena memang tergantung. Balik lagi teman-teman ada di stage mana. Setiap stage pasti akan beda kebutuhan uangnya. Seperti kita ada 1-2 bisnis model yang memang kita rasa, jadi properti portal itu kan macam-macam bisnis modelnya. Mulai dari marketplace, transaksi, kemudian ada yang kita sebut iBuying, yang flipping property, kemudian masuk ke property fintech, macam-macam. Di kita ada kebutuhan di mana kita udah mencoba melakukan bisnis model baru, gitu ya, tambahan bisnis model baru, dan traction-nya luar biasa. Untuk scaling up ini menjadi 20x, 30x, kita butuh funding. Kenapa? Kita harus akuisisi beberapa developer nih, akuisisi project. Butuh tim untuk resource, cost team, kemudian cost development, dan lain-lain. Nah di saat itu kita butuh funding nih. Kenapa? Karena kita udah coba traction-nya kecil dan berhasil. Nah gimana caranya 20x misalnya dalam waktu 6 bulan, kita butuh sekian. Nah mungkin berbeda dengan teman-teman gitu ya. Balik lagi, apakah butuh secepat itu? Balik lagi roadmap-nya teman-teman seperti apa? Yang lebih bahaya kalau roadmap-nya nggak ada nih. Ada ide butuh funding, nah itu yang biasanya celaka itu. Nah, kenapa saya mau terakhir? Karena saya pikir mungkin view-nya saya nggak seperti yang subscribe by most of the people. Menurut saya, raising money as soon as possible, as much as you can. And actually, you should be in that mindset all the time. That's why I said it's not subscribed by a lot of people. Why I said that? Tapi ada disclaimer ya. You need to know also gimana supaya bisa manage duitnya, manage investor relations, and build up cash reserves. Kenapa? Karena semakin cepat kita mikirin fundraising, kita itu dapat validation dari orang lain. Validation comes from many places. Validation comes from saya mau kerja sama kamu. Validation comes, I want to give you my money.
But that is a different kind of validations. Jadi juga dalam ada bentuk sources funding itu bukan cuma dari institutional funding saja. Saya benar menurut Hartman bisa juga dari friends and family, right? It's always a really red flag to me as an investor if like let's say they are quite connected, misal ya, bukan ya nggak semua orang punya network seperti itu, tapi quite connected, tapi nggak pernah raise money dari friends and family. I'm thinking, wow, they don't they don't even believe in you. Jadi harus ada gitu kan. Anyway, jadi kalau raise money sebanyak mungkin karena we just never know. When the pandemic hit, perusahaan yang punya ada cash reserve yang bisa survive because dia bisa maintain. Kalau nggak bisa langsung dijual. Ini. Jadi menurut saya harus but it's with the disclaimer ya. You need to also don't overspend. Good answer. Okay, my next question will be, what is your biggest success or failure in recent memory? Or failure in your recent memory? Or failure in memory? And okay. My kita punya biggest success sih sebenarnya bisa hidup sampai hari ini sih. Udah syukur ya. Udah syukur banget, bener. Jadi tiap hari jalan, another success. So ya 6 tahun of success ya lumayan sih every single day. Tapi failure-nya juga is sebenarnya every single day juga sih. I think banyak orang yang dengan mindset tuh failure is bad. I think dan kita seharusnya bisa fail cepat dan bisa bangkit cepat. Yang nggak ininya is fail ya udah terus habis itu spiral sampai bawah depresi gitu. Yes, depresi ya. Jangan gitu. Tapi to be honest kayak as a founder, as a people working in startups and all that stuff is really tough. It's really tough. Apalagi di management dan lain sebagainya. Tadi kita juga baru ngomong it's not sexy. The title of the talk today is seharusnya it's not sexy gitu kan. Emang it's tough tapi at the end of the day ada light at the end of the tunnel yang it's rewarding gitu loh, dengan misi-misi yang kita masing-masing believe ini itu yang kalau kita mencapai itu is very rewarding, tapi ya again it's tough. Maybe I can share the biggest failure that I ever had. Ini waktu saya masih kan tahu saya pasti di teman rekan-rekan yang di audience, apalagi yang di rumah banyak yang muda-muda ya. So I was once your age, about 80 years ago. 80 tahun yang lalu. Nah, waktu saya masih muda itu, saya mungkin kebanyakan ini ya, biasa anak muda kan, wah sombong nih, saya kira saya bisa semuanya. I thought that I knew it all. And that was the biggest mistake I made. Kenapa? Long story short, kita karena nggak punya banyak waktu, saya jadi begini, saya nggak jujur sama diri saya sendiri. I wasn't being honest with myself. Maybe for this I'll do Indo and English a little bit. That I lie to myself, bilangnya, oh I can do, this, I can do that, saya bisa ini, bisa itu. Ternyata saya nggak bisa. Company saya pernah dihack sama hacker, down to 2 days. So I have to work with FBI ya, semuanya untuk cybercrime security anyway. So long story short, because I did not put a lot of time into having the right tech talent, karena saya mikirnya, saya kan bisa begini-begini. That's when I learned that you need to surround yourself with people who are better than you, right? Jadi kita harus view-nya, kita harus ada orang-orang yang pintar-pintar yang mau kita surround. That's my principle. One of my principle in my team is I will never want to be the smartest person in the room. Saya nggak mau jadi orang paling pintar di dalam ruangan. Saya mau belajar, saya mau jujur. Kalau saya ini nggak ada ini, nggak bisa ini, jadinya bisa teman-teman membantu saya. Itu. Oke, thank you. Pak Wasu mungkin? Ya, mungkin saya mulai dari kegagalan gitu ya. Dulu 123, 99 kita pernah gagal di tahun 2020. Saat itu bisnis transaksi kita harus kita tutup. Kenapa? Karena somehow bisnis modelnya gak tepat. Kemudian kita pivot, ubah bisnis modelnya dan somehow sekarang bagus traction-nya. Failure. Kalau keberhasilan 2011 pertama kali saya ada di rumah.com, saat itu kita suka roadshow ke kota-kota ketemu dengan property agent. Kita kumpulin nih seperti ini. Ada satu waktu kita, saya lupa nama ibunya Yeti kalau nggak salah, di Bandung gitu ya. Property agent, saat itu pada saat kita roadshow, setelah selesai kita jual paket membership agent. Harganya sekitar 400 ribuan, bisa berlangganan setahun, bisa posting kurang lebih 100 iklan. Saat itu, ibu setelah selesai ada beberapa, jadi misalnya ada 60 agent, 20-nya biasanya bayar tuh. On the spot kita suka bikin promo. Ada satu ibu yang duduk, nggak pulang gitu ya. Setelah makan yang lain pada pulang, ibu ini duduk.
Duduk, kemudian dia bilang, Pak saya suka produknya, saya mau berlangganan. Tapi saya nggak ada uang 400.000. Akhirnya, saya bilang, nggak apa-apa Bu, atau Ibu coba yang free trial aja, cuma bisa 3 listing. Enggak Pak, saya ada beberapa listing nih. Akhirnya, kita coba gitu ya, kita coba, oke Bu, khusus buat Ibu kita kasih nih. Kebetulan yang lain udah sepi, karena kalau satu kita kasih kan takutnya yang lain semua minta free. Kita kasih. Dan memang ibu ini bukan usia 20 tahun, 30 tahun enggak ya. Ibu-ibu saat itu berkerudung gitu ya, udah agak berumur, mungkin ada sekitar 45 atau 47. Setelah kita kasih, kemudian ibu ini mulai melisting dan mulai cukup banyak mendapatkan traction. Saya nggak tahu, pilihan listingannya cukup bagus sepertinya. Bukan yang harga di atas 2 miliar, tapi justru yang harga-harga 700, 600 yang memang murah di Bandung. Dan komisinya lumayan. Dan akhirnya 2 bulan kemudian dia WhatsApp saya waktu itu ya, Pak terima kasih udah dibuat, saya udah dapat komisi sekian juta. Pada saat saya roadshow lagi, beberapa bulan lagi, dia udah memakai bukan lagi paket yang biasa, tapi udah paket platinum gitu. Dan saya tahu penghasilannya itu udah belasan juta. Iya. Di saat dia waktu saya ketemu nggak mampu bayar 400.000, pada saat saya ketemu beberapa bulan itu penghasilannya belasan juta. Buat saya keberhasilan kita bukan berapa besar funding yang kita dapat, berapa besar valuasi kita, Ya. tapi berapa banyak orang yang penghasilannya berubah dan hidupnya berubah. Itu menurut saya satu keberhasilannya kita. Ya, terima kasih Pak Wasudewan. Dan karena mungkin waktunya juga udah hampir mau habis, mari beri tepuk tangan untuk para narasumber kita hari ini. Dan juga untuk audiens yang di rumah, jangan lupa untuk nge-scan barcode-nya untuk mendapatkan sertifikat kehadiran Anda hari ini. Dan terima kasih sekali, nama saya Agustin, Program Manager of Block 7 Indonesia. Karena Indonesia maju, mulai dari kamu. Terima kasih semuanya. Baik, thank you so much. Thank you for today. Thank you.